kembali di podcast HR30 with Chris. Ini bincang-bincang karir, sharing pengalaman karir dari tokoh-tokoh yang sudah melalui perjalanan karir sampai ke puncak karir. Kali ini kita di sektor NGO atau LSM atau pegiat yang non-bisnis ya, yang di aktivis sosial. Narasumber kita sore ini adalah Leonard Simanjuntak, Country Director ya, Country Director. dari Ya, Greenpeace Indonesia. Ini sobat saya di alumni ITB Angkatan 88 dan beliau sudah sangat berpengalaman di NGO, berbagai NGO sudah pernah dilalui dan digeluti ya, ya. belang melintang di dunia NGO. Nah ini kita pengen dengar nih awalnya Om Leo ini kenapa tertarik ke dunia NGO? Apa yang pada waktu itu memicu atau memotivasi? Padahal kan di ITB jurusan tambang ya. Perminyakan. Perminyakan di sektor energi, di perminyakan kita tahu apa tamatan di jurusan ini begitu masuk ke industri gitu, oil and gas apalagi di tahun 90-an itu sangat apa ya, profesi yang sangat diimpikan ya. Ya, untuk sebagian besar saya kira begitu ya. Sebagian besar seperti itu. Nah, apa kira-kira Om Leo waktu itu yang memicu minat masuk ke sektor NGO? Ya. Terima kasih. Selamat sore, Om Kris. Senang sekali ada di podcastnya Om Kris ini. Baik juga kalau saya boleh sharing di sini. Jadi kalau mau disebut singkatnya adalah gerakan mahasiswa. Ya, Gerakan mahasiswa itu saya basah kuyup di situ. Di ITB saya angkatan 88 seperti Om Kris dan saya lulus 94. Jadi nggak singkat kuliahnya tapi juga nggak lama-lama amat untuk ukuran waktu itu ya. ya, Jadi saya sudah terlibat intens dengan gerakan mahasiswa dan kebetulan saya background juga itu bahkan sejak SMA di pencinta alam. Jadi oke, eh, saya termasuk kemudian saya di ITB kemudian di Wanadri Komisariat ITB dan kemudian di tahun 91 bersama beberapa kawan yang lain mendirikan keluarga mahasiswa pencinta alam Ganesha ITB yang sekarang sudah 33 angkatan sekarang. ya, Em, dan saya memang kemudian berangkat dari situ, kemudian saya ingin lebih bergiat pada isu-isu lingkungan hidup. Dan hmm, dari mendirikan dan menggeluti kegiatan lingkungan hidup di kampus itu, saya kemudian mendapatkan beberapa kesempatan berinteraksi dengan LSM-LSM lingkungan yang saat itu sudah duluan ya. Saya berinteraksi dengan Walhi, ya, dengan Yayasan Pelangi pada saat itu yang merupakan sebuah think tanknya, kira-kira think tanknya Walhi, dan saya kemudian connected dengan senior-senior alumni ITB juga yang mereka bergiat di gerakan lingkungan. Nah, hmm, kemudian 1 tahun sebelum saya lulus di tahun 93 itu saya mendapatkan satu proyek kecil untuk membuat studi lapangan di Pulau Siberut di Kepulauan Mentawai. Sangat sampai sekarang masih salah satu yang sangat remote di Indonesia ini, di Samudra Hindia di provinsinya Sumatera Barat. ya, Jadi waktu itu assignment-nya dari Yayasan Pelangi, waktu itu untuk melakukan sebuah studi lapangan tentang persoalan konservasi dan juga bagaimana finding the balance antara konservasi dan kemudian development pada saat itu. Jadi hmm, di Pulau Siberut itu ada taman nasional, ada masyarakat adat dengan dinamikanya mereka masing-masing. Saya kebetulan mungkin waktu itu bacaan social science saya udah lebih banyak daripada petroleum engineering. Jadi itu memang memang hobi saya. Jadi kemudian saya dikirimkan ke sana dan disitulah saya kemudian singkatnya melihat secara langsung tadinya bergiat di kampus isu-isu lingkungan seperti apa salah satu persoalan lingkungan hidup Indonesia yang sampai sekarang menjadi soal deforestasi, soal hmm, bagaimana masyarakat adat itu harus bertemu dengan development. Di situ ada loggingnya itu masih
keluarga Pak Harto ya, yang ini satu anaknya, anak-anaknya gitu. Di situ saya kemudian melihat atau saya kira membuat decision dengan melihat secara langsung semacam eye opening lah begitu. Hmm. Kayaknya saya harus kerja di sini, di gerakan ini, di sektor ini gitu. Saya kira saya membuat decisionnya di situ. Kemudian saya menyelesaikan tugas itu, yang kemudian dan beberapa kawan yang lain ada yang dikirim ke Taman Nasional Kerinci Seblat di Jambi, ada yang ke Taman Nasional di Papua, dan kemudian menjadi buku, menjadi sebuah buku hasil penelitian itu beberapa tahun kemudian diterbitkan. Saya bukan penulis utama, kami yang muda-muda penulis studi lapangannya, tapi penulis utamanya waktu itu adalah salah satunya adalah yang kemudian menjadi mentor saya pertama, kira-kira begitulah, adalah Mas Agus Purnomo atau sering disebut Mas Pungki, Geodesi 77, yang saat itu sudah menjadi direktur Walhi dan kemudian menjadi direktur Pelangi. Kemudian kembali ke kampus karena memang belum selesai, tapi sudah bikin keputusan. Tetapi kan untuk tidak kerja di industri perminyakan. Jadi saya mau kerja di gerakan lingkungan, di sektor lingkungan hidup. Tapi kan untuk orang tua saya harus selesaikan studi itu. Kewajiban. Kewajiban selesai Kewajiban. pendidikannya. Betul, harus saya harus lulus jadi sarjana ITB untuk orang tua saya. Dan 1 tahun kemudian saya selesaikan tahun 94. Beberapa bulan sebelum saya menyelesaikan itu, saya sudah ditawari kemudian bekerja di Yayasan Pelangi tersebut. Saat itu posisinya relatif masih ada kaitannya dengan studi perminyakan ya, karena saya diminta menjadi seorang staf di program energinya dari Yayasan Pelangi. Dan dari situlah bermula tahun 94 itu, kemudian saya melalui, ya setelah itu setelah lulus saya langsung, hampir nggak ada jedanya, saya langsung dan bergabung dengan kerja-kerja gerakan lingkungan Indonesia. Iya, Itu startnya, Om Chris. iya. Nah, memang kan karir itu adalah pilihan ya. Ya, Dan kadang seringkali pada waktu pertama apa bekerja gitu ya, pertama kita memilih bidang pada waktu kita bekerja itu ada dua kemungkinan, itu pilihan kita atau itu yang ada gitu ya, ya, itu yang ada tersedia di depan mata kita dan kita pengen langsung bekerja. Dan seringkali kemudian dalam masa-masa awal karir, setahun, 2 tahun, mungkin sampai 5 tahun, orang akan mencoba melihat apakah benar itu pilihan karirnya kan. ya, Apakah itu sesuai dengan minatnya, passionnya, ilmunya, atau macam-macam hal yang menjadi pertimbangan. Nah, ini kan uniknya memang Om Leo ini sebelumnya waktu mahasiswa punya hobi untuk ini, pecinta alam gitu ya, ya, hobi. ya, Seringkali hobi itu memang bisa menjadi dasar yang kuat untuk satu memilih pekerjaan, tapi juga ada orang yang hobi ya kerja gitu ya. ya, Nah, ini setelah tadi cerita awal tadi, kira-kira kemudian setelah tamat, udah berkecimpung mungkin beberapa lama di tadi itu di Yayasan Pelangi dan sebagainya tadi, ya, itu dalam waktu awal-awal itu ada pergulatan dalam pikiran Om Leo, kah? Apakah ini benar karir saya yang tepat, atau ini saya harus balik nggak ke bidang perminyakan, atau gimana kira-kira? Apa yang terjadi pada mungkin kan kita bisa bilang lah 5 tahun pertama itu seringkali menjadi kunci ya orang untuk di sini atau di mana bidang karirnya. baik. Om Chris, jadi iya, kalau kalau apakah saya pernah berpikir untuk balik lagi ke perminyakan, relatifly enggak. Hmm, Eh, karena tadi saya ceritakan satu sisi, sisi yang lain sebenarnya yang lebih politis. ya, Saya tadi kan saya bilang saya bahasa kuyup di gerakan mahasiswa. Saya kemudian melihat ada peran saya. Ini kan kita dibesarkan, kita dibesarkan bisa saya sebut di masa Orde Baru toh. Dan secara politik saya kemudian tumbuh juga di situ, dan salah satu yang kemudian menjadi mission objektif saya
adalah mengakhiri rezim Orde Baru. Saya merasa bahwa pekerjaan saya yang saya dapat di wilayah lingkungan hidup itu yang sebenarnya sejak awal itu dekat dengan juga isu-isu demokrasi, begitu, adalah pilihan yang juga tepat untuk bukan saya saja, tapi saya kira ada beberapa puluh ribu orang yang lain yang bekerja dengan bagiannya masing-masing untuk mengakhiri rejim itu yang Hmm. kemudian akhirnya berhasil kita akhiri di tahun 98, 4 tahun setelah saya lulus. Dan itu tahun-tahun yang dalam ingatan saya tahun-tahun yang intens. Jadi saya relatively menikmatinya termasuk tantangan-tantangan dan bahayanya. Tetapi saya kira memang tidak ada waktu yang terlalu luxurious juga untuk refleksi karena ya Intensitas intens intensitasnya. Tapi juga memang saya melihat inilah jalan saya. menikmati juga dalam masa-masa itu ya. Menikmati juga. Berkecimpung dalam dunia aktivis, lingkungan, demokrasi dan sebagainya. Jadi memang Iya, ada kepuasan di sana untuk terus melanjutkan karir di bidang itu ya. iya. Satu ilustrasi, misalnya saya di Desember 94 itu saya sudah dalam satu dialog panel mewakili saya kemudian masuk ke gerakan anti nuklir juga. Salah satu yang menjadi fokus saya selama tahun-tahun pertama itu, waktu itu kita mau ada rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Jawa Tengah ya waktu itu. Dan itu salah satu fokus saya untuk ya supaya itu tidak terjadi. Saya sudah dalam satu dialog publik dengan Gus Dur dan ada yang kemudian menjadi sahabat namanya Pak Endro Utomo, Dirjen, dulu disebutnya di Departemen Pertambangan dan Energi yang dulu ya, dulu belum ESDM, pokoknya yang mencakup wilayah kelistrikan gitu. Saya mewakili masyarakat anti nuklir Indonesia. Jadi saya pikir kadang-kadang kan kalau saya itu baru lulus, 2 bulan setelah lulus, mendapatkan kepercayaan untuk mewakili masyarakat anti nuklir Indonesia dalam satu satu stage dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang waktu itu masih saya kira adalah salah satu pemimpin Ya. oposisi yang paling utama dan seorang dirjen. I think I'm on the right path. Saya pikir kira-kira kira-kira adalah yang seperti itu toh. Kan Ya. kadang-kadang kita juga butuh yang seperti itu ya our apa ya. Justifikasinya ya. Iya, oh I'm being recognized here. Ya. So um, ada di Jakarta Post halaman 1 dan kemudian ada banyak yang seperti itu. Ada cukup banyak yang seperti itu dan financially ya jelas agak jauh ya daripada teman-teman yang masuk jadi fresh graduate engineer. Ya. Well, kan it's not only about money kan. Ya. Dari awal saya meyakini itu gitu. Ya. Ya, Kenapa ini saya tanyakan tadi itu Om Leo karena relatively kita bisa bilang tidak banyak yang memilih jalan karir sebagai pegiat LSM gitu ya, compare ya, to other industries atau industri-industri yang mungkin sangat digemari, apakah sektor energi, sektor teknologi misalnya, atau sektor consumer goods, itu mungkin sektor-sektor yang memiliki apa namanya attraction lebih tinggi kepada graduates ya ya, dibandingkan di sektor NGO. Jadi ini ada memang ada kekhususan lah kita bilang orang-orang yang masuk ke sini tadi itu cerita Om Leo ada memang ada backgroundnya minat kepala lingkungan lalu mungkin ada orang-orang yang memang tidak hanya sekedar finansial ada satisfaction yang lain. Nah, dalam proses berjalan seperti itu sebenarnya kemudian kemampuan-kemampuan apa saja yang dibutuhkan di bidang itu sehingga mungkin bisa semakin explore dan menikmati ya. Karena kadang kalau orang mungkin apa hanya hobi tapi kemudian tadi itu isu-isu yang Om Leo katakan itu kan bukan isu-isu yang sederhana ya. ya. Nuklir, demokrasi, lingkungan itu kira-kira kemampuan-kemampuan apa saja yang di awal-awal itu dirasakan penting oleh Om Leo di awal-awal karirnya. Baik, Om Kris. Jadi sekalipun saya bablas ya, jadi tapi saya tuh selalu feel grateful sebenarnya sama ITB.
Karena saya bukan mahasiswa yang terlalu rajin kuliah, karena Seperti kebanyakan pada waktu itu ya. apalagi saya basah kuyup di politik mahasiswa, gerakan mahasiswa. Saya termasuk mendirikan 4 unit di itu tadi KMP Ganesha Boulevard yang juga masih ada sampai sekarang, Koran Kampus. Ada satu kelompok diskusi kritis yang nggak resmi, tetapi sempat kami jalankan bertahun-tahun. Dan ada satu Energy Study Club ini di ujung. Saya udah mau lulus, tapi short live. Kemudian angkatan 92 yang Hmm. ngurusi, tapi mereka juga kemudian agak cepat kemudian lulus. Tapi kita sempat menyelenggarakan satu seminar di Aula Barat yang kita tahu ya, kalau bisa bikin di seminar di Aula Barat itu kita kebanggaan tersendiri lah ya waktu itu ya. Apa sih yang ini, kalau buat saya ITB ngajarkan saya untuk learning, continuous learning. Kalau saya sih, jadi saya tuh baca apa aja. Saya saya termasuk yang tadi saya bilang mungkin buku social science saya jauh lebih banyak dari petroleum engineering saya. Jadi saya membaca dan membaca dan kemudian jadi belajar, tapi juga belajar untuk kritis. Ya, Salah satu yang saya pahami sebenarnya harusnya menjadi core dari, setidaknya saya mengalaminya dan menginternalisasinya dari gerakan mahasiswa. Jadi itu yang saya ambil. Jadi saya belajar kritis, apalagi kemudian tuntutan dari pekerjaan saya kan sebenarnya harus, oke, kalau ada apa, kalau ada isu, ada dokumen, ada apa, bagaimana membangun argumen kritisnya kan begitu. ya, Jadi yang harus ada di situ adalah kemampuan untuk berpikir kritis. Saya kira harus open minded. Saya percaya itu. Jadi sekalipun saya mengambil posisi, saya tuh hampir selalu mengambil posisi kepada isu tertentu, saya ambil posisi begitu. Jadi tetapi termasuk yang pada posisi yang berseberangan dengan saya bisa diskusi yang atau debat ya. Kalau kalau memang membutuhkan debat, tetapi saya berusaha open minded. Jadi dan itu saya jalankan sampai sekarang. Yang lain mungkin active listening. Active listening itu salah satu yang menurut saya penting sekali untuk eh, dalam episode-episode berikutnya dari perjalanan karir saya. Misalnya saya tahun-tahun sesudahnya waktu saya berangkat ke Indonesia Timur dan tinggal dan kerja di sana, saya bergaul dengan masyarakat adat. ya, Saya harus bisa dengerin dalam pertemuan-pertemuan kampung dan sebagainya, itu harus bisa. Dan mungkin satu lagi adalah, walaupun saya sekarang agak jarang karena di posisi-posisi manajemen ini, tetap sih untuk jadi lebih kepada internal reports ataupun nulis. Saya tuh ya menulis. Saya di kemudian beberapa dari kami ini kan bikin boulevard, dan kemudian masing-masing dari kami kemudian menulis. Kemudian saya banyak menulis terutama di tahun-tahun pertama, dan saya kira itu salah satu yang perlu dipunyai. Saya kira perlu dipunyai, dan mungkin kalau dibandingkan dengan beberapa kawan-kawan yang lain mungkin seangkatan saya yang masuk sama-sama ke NGO yang bisa menulis dengan lebih baik, saya kira punya opportunity lebih baik juga. Gitu. ya. Gitu Om Kris. Ya, menarik nih karena banyak sekali kompetensi-kompetensi soft lah kita bilang soft competencies ya dari hal-hal yang sangat kritikal di dalam karir di dunia NGO. Basis teknikalnya mungkin bisa macam-macam ya, Ya, tapi kemudian pada waktu karena kan di situ bisa dari orang teknik, bisa dari orang sosial, bisa mungkin juga dari politik, economics, tapi ya, kemudian dengan tadi karakter-karakter tadi bahwa dia punya kemampuan untuk continuous learning, active listening, critical thinking itu kemudian bisa memperluas dan memperdalam kemampuannya sehingga bisa kritikal terhadap isu-isu yang dihadapi ya. iya, iya, Nah ini Kris. eh, dalam dalam perkembangannya saya lihat sekarang ini semakin sebenarnya apa benar ya semakin mendekat gitu ya isu-isu di sosial environment itu dengan dunia bisnis ya dengan munculnya sustainability gitu ya kita bicara sustainability itu kemudian impact ke dunia bisnis itu semakin tinggi banyak yang sekarang berupaya bergerak juga mengadopsi prinsip-prinsip sustainability dalam dalam kegiatan bisnisnya
Tapi kemudian itu jadi challenge juga, apakah itu sekedar membangun persepsi doang sehingga meningkatkan value organisasi, atau memang real critical seperti isu-isu sustainability yang mungkin didorong terus-menerus dari dulu oleh NGO ya. Ini gimana Om Leo dalam perjalanan karirnya melihat perubahan-perubahan isu sustainability ini di dunia NGO yang pada akhirnya kan banyak berinteraksi dengan dunia bisnis juga kan ya. Selain tadi mungkin di awal-awal banyak berinteraksi dengan government ya kalau dari sisi sisi politik dan sisi demokrasi tadi. Ya, Tapi kalau kita lihat pergerakan semakin ke sini kan banyak interaksinya dengan dunia bisnis ya, ya. juga juga semakin intens. Itu gimana perjalanan karir Om Leo melihat interaksi itu, apa apa hal-hal yang kemudian diperlukan oleh seorang yang ingin berkarir di NGO bisa melihat perkembangan isu-isu ini, dan hal-hal apa yang penting untuk menjadi pegangan atau persiapan dirinya dalam menghadapi karir di bidang ini. Baik. Betul. Saya melihat bahwa ada pergerakan wilayah-wilayah kerja ataupun wilayah-wilayah diskusi, diskursus yang pada saat saya mulai bergelut dengan isu-isu lingkungan di mid 90s ya, memang pada saya kira salah satu yang saya kira yang paramount kepada kenapa sekarang kemudian misalnya muncul itu sebuah industri tersendiri saya kira sustainability itu ya. Eh, ya gitu ya. Bahwa memang secara objektif situasi lingkungan hidup kita dan kemudian sekarang yang kesadaran mungkin eh, secara luas ya 10 atau 20 tahun adalah isu iklim misalnya Ya, itu ini terjadi penurunan kualitas, ada degradasi yang harus diadres dan saya kira kemudian juga market perlahan-lahan berubah gitu ya. hmm, Industri menyadari itu gitu, menyadari bahwa dampaknya kemudian menjadi serius dan kemudian market merespon itu juga gitu. Saya memang kan dari awal mengambil posisi-posisi yang memang relatif kalau mau disebut seringkali ya, seringkali saya nggak selalu gitu karena hmm, dalam tetapi seringkali confrontational karena saya mengambil misalnya posisi-posisi yang di isu-isu yang memang harus terjadi perubahan-perubahan struktural, perubahan-perubahan fundamental yang misalnya kan misalnya contohnya saya tahun 97 masih di tahun-tahun awal ini 3 tahun sesudah saya masuk mulai bekerja saya ke Kyoto waktu itu konferensi iklim klaim. masih yang ketiga Ya, yang menghasilkan Kyoto Protocol masih muda saya waktu itu apa menjadi bagian dari ya sebuah delegasi NGO Asia Tenggara dan kemudian di sana dunia. Nah, kalau saya refleksi balik sekarang sudah yang di Dubai terakhir sudah konferensi iklim yang ke-28, ya, Kyoto yang ketiga. Ya yang situasi atau situasi iklim kita yang nggak membaik malah makin makin buruk, window kita makin sempit ya, gitu. Jadi memang wajar sih bahwa semua harus makin dan itu baik aja buat buat kami yang saya yang stay terus di di gerakan ini ya makin banyak yang berkontribusi untuk mengadres persoalan iklim dan lingkungan kita tentu makin baik gitu. ya, Bahwa itu kemudian menghasilkan satu sektor industri tadi yang sebut sustainability itu dan kemudian diperlukan keahlian-keahlian tertentu di situ, ya, saya kira tidak tidak terelakkan. Saya saya kira kemudian kalau yang saya perhatikan, yang muda-muda, angkatan-angkatan yang lebih muda ini, mungkin technical technical capabilities-nya lebih mumpuni, tetapi karena buat saya selalu ada dimensi politiknya, pemahaman politiknya lebih rendah. oke. Saya Lebih saya harus saya harus bilang begitu. Jadi faktor-faktor teknikalnya yang lebih kuat jadinya ya. betul. Karena agak beda kalau Om Kris tadi sebut bahwa saya ke sana, saya masuk ke gerakan lingkungan, sebenarnya itu keputusan politik secara personal gitu. Kalau sekarang nggak perlu, ya yang dari lulus ITB oh, udah ada sustainability industrinya, nggak perlu misalnya nggak perlu kritis kepada Jokowi gitu atau kritis kepada nggak perlu ya itu job
gitu ya. Ada banyak jobs di situ tersedia gitu. Tentunya semua kualitas yang saya sebutkan tadi, maksudnya kebanyakan dari kualitas akan tetap berguna ya, bahwa kemampuan listening, kemampuan open minded dan ini, tapi mungkin situasinya beda. Situasinya Hmm. beda aja. Saya terbentuk dari situasi zaman itu gitu. Dan kemudian sekarang makin ke sini memang saya kemudian kan ketemu dengan pelaku bisnis. Misalnya saya campaign untuk urusan konsumsi plastik kita yang juga berlebihan, saya ketemu sama top brassnya Unilever Hmm. dan kita ngomong gitu, top brassnya Danone misalnya, kita ngomong apa yang bisa, apa yang pandangan Greenpeace seperti apa, pandangan Danone kayak apa, Unilever kayak apa. Kemudian di industri energi juga kita ngomong, saya tuh nggak pernah a priori, walaupun posisi-posisi saya seringkali memang juga tidak kompromi, tapi saya kalau 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 diskusi saya sama siapa aja gitu gitu. Open mindedness itu saya pelihara dari dulu sampai sekarang gitu. Gitu Om Chris. Oke, Ah, apakah ini berarti ini apa untuk membuka pemikiran mungkin pemirsa yang pengen berkarir di generasi berikut lah, yang pengen berkarir di NGO. Apakah pekerjaan ini emang not only a technical job, but a job with a mission gitu kali ya? Bahwa ini satu pekerjaan yang misinya harus jelas gitu. Ada misi, menurut saya begitu. ada misi tertentu yang dia harus capai, tidak hanya sekedar melakukan pekerjaan. Lalu on the other side dia memang harus selalu critical gitu ya, harus selalu take side ya, take side. Bukan berarti sekedar hanya mau mengoppose atau mau mengkontra saja, tetapi memang mau menjadi apa? Kalau kita bisa bilang istilahnya apakah benar nanti Om Leo bisa konfirmasi. Mungkin selalu harus mengambil peran sebagai check and balances gitu ya. I take this side just bukan karena sekedar mau berbeda, tetapi supaya ada kontrol terhadap pihak lain yang kemudian itu will bring benefit for the community at large gitu ya, pada masyarakat yang lebih luas, tidak hanya untuk kepentingan NGO atau untuk kepentingan government atau untuk kepentingan bisnis semata gitu. Ini gimana kira-kira, inikah yang diperlukan kalau kita mau berkarir di bidang NGO, bahwa kita tidak hanya sekedar doing the job ya, dan tidak hanya sekedar apa kayak mungkin aktivis di jalanan, oh, pokoknya kita berbeda aja memprotes sesuatu gitu ya. Ya, Gimana kira-kira pandangan Om Leon? ya. Ya Om Chris, saya kira sense of ada mission yang harus di-accomplish itu harus ada. Saya kira itu yang kemudian menghasilkan endurance dan stamina ya. Ya. Harus saya akui ada hal-hal yang memang akan melelahkan gitu ya. Karena kita berhadapan sama sama power ya. Eh, dan kemudian untuk itu ya perlu ada kesabaran, dan kesabaran itu ya dihasilkan dari, saya kira, dari bahwa ini memang ada jalan yang yang harus ditempuh dan supaya missionnya apa achieve atau Hmm. accomplish. Eh, Gerakan lingkungan pun berubah, misalnya makin ke sini juga makin evidence based, karena kita semua kan Hmm. harus evidence based ya. Ya. Kalau 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 di Greenpeace itu sangat kuat bahwa kita kembangkan risetnya dan sebagainya. Tapi saya dari sejak awal karir juga seperti itu. Saya kira kalau ngomong asal enggak itu udah lama saya tinggalkan. Itu mungkin training dasar kita di gerakan mahasiswa. Oke, itu porsinya di situ lah ya. Oke, pokoknya udah lama, dan kalau misalnya udah senior tapi masih asal enggak gitu, ya saya kira you're out of the game lah gitu ya. Gitu. Kalau saya juga melihat bahwa memang kemampuan untuk, saya kira ini social interaction itu penting sekali. Hmm. Interaction ini wilayah di mana to interact with humans and from different backgrounds. Jadi memang ini wilayah yang nggak ngurusin mesin sama lab aja gitu. Gitu. Em, dan dari interaksi dengan manusia, dan kebetulan saya ini kan sebenarnya bukan hanya di urusan lingkungan, saya punya
perjalanan karir ke human rights. Hmm. Saya, tahun 97 saya ke timur, saya tinggal di Nusa Tenggara Timur, saya mengurusi persoalan Timor Leste waktu itu menjelang referendum ya kemudian merdeka ya. Jadi urusan human rights, saya urusan poverty, Hmm. soal food security, kemudian episode berikutnya saya persoalan korupsi, saya sempat di Transparansi International Indonesia. Saya pernah di lembaga internasional seperti UNDP yang kerjasamanya erat sekali Ya. dengan pemerintah Indonesia. A different kind of people, kita perlu punya kemampuan untuk belajar dari Hmm. orang-orang, belajar dan kemudian saya kira penting sekali untuk kita punya selalu saya berusaha selalu untuk selalu punya kontribusi kontribusi kepada apa apapun yang isu ataupun persoalan sektor atau apa yang harus di address pada saat itu. Jadi you don't only go with the flow. Saya Hmm. kira itu enggak apa ya, either you're stuck kemudian tertinggal oleh oleh gamenya itu sendiri kan gitu. Ya. Dan gimana supaya bisa punya kontribusi selalu gitu, ya belajar terus. Ya. Belajar tuh harus terus-terusan tuh belajar tuh. Karena Hmm. spektrum bidangnya sangat luas ya. Kalau kalau kita lihat tadi itu Iya, eh, iya. Kebetulan lingkungan, saya begitu. ya Kebetulan maksudnya saya begitu. Ah, NGO itu bisa bisa seperti itu gitu kan. Karena NGO itu multi sektor sebenarnya ya kalau kita lihat gitu kan. iya, Bisa lingkungan, bisa apa ekonomi, bisa development, bisa betul. sosial dan sebagainya ya. Sehingga Betul. isu-isunya sangat-sangat banyak dan tadi tuh kalau tidak punya benar sekali kalau tidak punya kemampuan belajar yang tinggi, kemampuan menyerap aspirasi, menyerap informasi dengan tinggi, ya akan susah untuk berkarir di situ dan make an impact ya. Karena Iya. Iya. kalau kita ini mungkin ada perbedaannya kalau kita di satu perusahaan mungkin impact kita terhadap bottom line di perusahaan itu aja ya. Tapi Mungkin kalau begitu. Ah, NGO, kalau NGO kita impact-nya harus dilihat kepada masyarakat di mana kita berinteraksi dengan masyarakat luas yang ada ya. iya, rata-rata KPI-nya begitu, Om Kris. Dari organisasi ke organisasi yang saya geluti, dari proyek ke proyek yang saya geluti, ya memang kita akan pertama karena mandatnya desain dari pekerjaannya, desain dari program sebagainya, desain dari proyek itu memang supaya ada impact kepada community, Ya, biasanya begitu. Jadi memang harus ya. dinilainya juga dengan begitu. Satu hal nih Om Leo gimana kira-kira impact-nya juga di karir di NGO dengan perkembangan teknologi lah. Kita katakanlah sekarang ini kan dunia bergerak dengan cepat dengan perkembangan teknologi. Situasinya jauh berbeda lah dengan zaman awal Om Leo berkarir di NGO. Mungkin lebih banyak aktivitas lapangan ya, Ya, pergerakan di lapangan. Sekarang ini dengan banyaknya perkembangan teknologi, baik itu AI, robotik, dan sebagainya. Ini kira-kira impact-nya ke karir di NGO kira-kira seperti apa Om Leo melihatnya? kalau yang terakhir-terakhir seperti AI dan saya harus bilang kebetulan saya di Greenpeace dan Greenpeace sedikit banyak punya kemampuan untuk merespon itu. Tapi tidak semua organisasi masyarakat sipil punya itu Ya. gitu ya. Jadi Nah, isu-isu sosial ke depan kan akan banyak juga berinteraksi dengan oh teknologi ya, ya. betul betul. Ya. Kita misalnya Greenpeace 10 tahun terakhir mengembangkan secara serius karena ini kan social media freak society ya. Jadi mau nggak mau memang harus punya kemampuan dalam menyampaikan ide-ide, menyampaikan kampanyenya, menyampaikan pandangan-pandangannya. Misalnya Greenpeace harus punya kemampuan dan bahkan kita bikin statement bahwa kita harus bisa menang atau di digital front dan social media. Dan itu secara serius digeluti, Hmm. kreativitas, kemampuan untuk social insights. Jadi gimana kita membaca Ya. media sosial secara reguler dan meresponnya begitu.
itu dilakukan dengan serius. Tapi saya tahu itu jadi tantangan untuk teman-teman yang organisasi yang resources-nya lebih kecil. Hmm, Hmm, saya tahu itu. Jadi juga kalau makanya kami, nah di sisi yang lain memang Greenpeace itu juga, misal ini saya I can speak tentang Greenpeace lah ya, begitu ya, ya, Om Chris. Jadi makin ke sini makin butuh gitu, justru ya banyak para aktivis digital ini hmm, dengan kemampuan yang macam-macam ya, ya dari konten kreator sampai yang analytics, yang macam-macam gitu. Kita perlu, dan justru kalau disebut pekerjaan-pekerjaan yang bersifat project based gitu, itu mayoritas mereka itu yang ya, yang kita perlukan dan kita rekrut gitu ya. Dan saya kira untuk organisasi-organisasi NGO yang besar lainnya gitu, itu juga saya kira yang majority. Nah, itu yang tadi saya bilang, seringkali kalau dulu kan saya tahu sekali bahwa misalnya saya pun direkrut ataupun kemudian saya merekrut orang-orang di tahun-tahun pertama saya harus lihat dulu political thinkingnya kemana gitu kan. Dia dia punya kemampuan berpikir politik secara kritis atau enggak. Sekarang itu less demanded. Kalaupun misalnya nggak terlalu punya ini, oke nanti kita bisa bentuk lah di dalam gitu ya, ya. gitu kira-kira begitu. Nah, saya kira itu yang juga agak berubah gitu. Tapi memang kalau tadi Om Kris bilang bagaimana kami di NGO sektor ini merespon perkembangan teknologi, kalau dengan resources yang berbeda-beda, saya kira itu secara umum di-embrace, secara Hmm. umum di-embrace. Tetapi memang untuk teman-teman yang terutama yang di daerah-daerah ada keterbatasan, ada Limited keterbatasan, resources ya. betul. Ya. Jadi sisi internal begitu ya. Jadi ada Hmm. upaya untuk menggunakan digital teknologi untuk campaign, untuk menganalisis data dan sebagainya ya. Tapi juga Ya, menarik ini kan Om Leo kalau lihat dari sisi isunya, teknologi sekarang ini kan juga membawa sisi ethics gitu ya. ya, Eh, ya, Privacy, ethics yang mungkin juga akan mengganggu communities. Ya, mengganggu betul. hak-hak dasar masyarakat karena mungkin sekarang semua data pribadi orang bisa di-acquire oleh teknologi digital ya, sehingga Ya, bisa jadi jurang kemiskinan juga akan terjadi kalau digital divide terjadi antara yang lebih beruntung dengan yang kurang beruntung ya, sehingga isu-isu sosial juga banyak terjadi karena digital divide juga ya, karena perbedaan kemampuan atau resources dalam bidang teknologi. Nah, ini apakah menjadi isu-isu baru dalam pergerakan atau perkembangan organisasi di NGO sehingga juga membawa apa namanya kalau kita tarik dari sisi karir berarti ada perkembangan kemampuan-kemampuan lain yang melihat impact dari teknologi terhadap masyarakat gitu ya, terhadap isu-isu sosial gitu. ya. Misalnya Greenpeace dan juga beberapa teman-teman lain misalnya secara serius melihat persoalan baik tadi disebut Om Kris digital security misalnya, kita ada dalam jaringan-jaringan yang memang ada beberapa teman yang lebih lebih spesifik ke sana, Ya, tetapi karena kami juga punya sedikit banyak punya kemampuan itu, kita kerja sama-sama. Misalnya teman-teman yang teman-teman SafeNet namanya, itu punya fokus ke situ. Kita mengembangkan sama-sama gitu kemampuan-kemampuan digital security untuk misalnya untuk melindungi baik pekerjaan-pekerjaan kita sendiri maupun dalam konteks merespon dampak-dampak negatifnya yang dialami masyarakat. ya, Nah, di sisi yang lain interaksi kami dengan masyarakat dari berbagai lapis gitu. Saya kira kita udah sekalipun ini secara keseluruhan animo masyarakat kepada sosial media itu kan besar sekali ya, dan itu lintas kelas itu ya. Kemudian yang lebih resourceful. Nah, kami misalnya punya interaksi misalnya dengan sekolah high schools yang international begitu ya. ya, yang murid-muridnya udah susah pakai bahasa Indonesia, pokoknya bahasa Inggris terus saja gitu ya, apa kadang-kadang pakai bahasa Indonesia sedikit terus tahu-tahu bahasa Inggris lagi gitu. Itu kelihatan kok kemampuan em, digitalnya ya lebih lah begitu ya. Dibandingkan misalnya dengan kan kita juga kerja di Papua, kerja di Indonesia bagian timur.
memang ada divide, ada jurangnya gitu. Ya, Yang misalnya ada organisasi-organisasi yang lain yang lebih punya mission ke situ gitu, ya, terutama melihat bagaimana terjadinya potensi-potensi marginalisasi ya, dari digital divide ini. Tetapi pada pada konteks-konteks yang lebih spesifik dan relevan kita coba bantu. Kita coba bantu ya. juga dalam kampanye-kampanye kami gitu. Gitu. eh, Om Chris. Ya, menarik nih. Jadi yang berminat untuk masuk ke karir di bidang ke NGO ini perlu spektrum yang luas ya, dan isunya terus berkembang. Jadi kalau seseorang berniat atau generasi muda nanti berniat berkarir di bidang NGO, sebenarnya challenge-nya sangat menantang ya. Dan Menurut saya, maaf, Om ya, Chris, menurut saya memang ini kita masuk ke wilayah-wilayah yang ya apakah masih bisa disebut uncharted territory atau apa gitu. Jadi saya kira yang belajar sosiologi, yang belajar ekonomi, belajar hukum, yang sampai sekarang masih menjadi majority di NGO sektor ini, itu kalau nggak punya kemampuan digital susah. ya, ya. Susah untuk masuk karena kita di NGO sektor ini juga juga sadar bahwa kalau kita nggak punya kemampuan digital secara signifikan, kita juga bisa bisa out of the game juga gitu. Jadi tentunya rekrutmennya akan merequire kemampuan 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 digital itu. itu. Iya, Ya, ya. iya gitu. Ini dari bincang-bincang ini, seperti biasa di podcast ini, saya coba menyimpulkan dengan filosofi dalam berkarir di bidang-bidang karir yang masing-masing tokoh ini. Sebelum-sebelumnya di bidang swasta, BUMN, ada filosofi-filosofi yang saya tarik. Nah, ini di NGO ini dengan bincang-bincang dengan Om Leo, saya jadi kepikiran filosofinya mungkin seperti filosofi superhero kali ya. You have the mission to save the world gitu. Dengan segala kemampuan yang dimiliki, menggeluti berbagai hal, lalu mungkin kita ada mission, ada sesuatu yang dilakukan untuk menyelamatkan dunia, dan itu mungkin impact-nya ke masyarakat, ada yang impact sosialnya, ada yang negatif yang perlu di tackle, diatasi ya, supaya perkembangan-perkembangan yang ada itu apakah iklim, lingkungan, ekonomi, jangan berdampak negatif terhadap kelompok masyarakat tertentu ya, sehingga dunia akan menjadi lebih baik. Nah, kira-kira Om Leo dengan refleksi pengalaman panjangnya di sektor NGO ini, apakah filosofi ini tepat atau ada filosofi yang lain yang mungkin Om Leo dapat share ya dari pengalaman panjang di dunia NGO? Saya kira tadi Om Kris merumuskannya saya kira sangat baik ya for the greater good ya. Saya kira itu mendasari rasa ya pasti untuk misalnya merumuskan peran-peran saya dari berbagai episode yang saya jalani sampai saat ini. Dan juga satu yang mungkin tadi kalau tadi saya menyebutnya taking positions, Hmm, sebenarnya yang satu yang saya jaga sampai sekarang dan saya kira banyak dari kami menjaganya juga adalah seperti jadi taking position atau mengambil mengambil atau berada pada sisi yang masyarakat yang ya, terpinggirkan, yang dilemahkan, yang dimarginalisasi, yang lebih miskin atau yang dilanggar hak asasi manusianya dan itu saya kira menjadi hmm, kredo dari saya dan saya bisa mewakili cukup banyak dari kami gitu. ya, Saya yakin itu juga yang menghidupi semangat kami untuk ya melalui thick and thin dari dari our work life gitu ya, yang kadang-kadang memang akan ada situasi-situasi yang juga difficult gitu, ya. yang harus dilalui. Nah, gitu, Om Chris. Oke, mungkin ada ini karena kita memang singkat saja bincang-bincang karirnya Om Leo, tidak Iya, panjang. Jadi di bagian terakhir ini Om Leo mungkin ada pesan kepada generasi mendatang, generasi muda yang mungkin menonton podcast ini, apa yang menjadi kunci kalau ingin berkarir di sektor NGO? baik. Terima kasih, Om Chris. Saya kira
orang sering menyebutnya dan mungkin klise, tapi saya percaya itu bahwa perlu ada idealisme. Ya, Idealisme itu terjemahannya banyak. Jadi kemudian perlu punya mission, perlu ada mission objektif dan kemudian tadi saya menyebut agak di awal bahwa it's not all about money. iya. Jadi Karena generasi sekarang kadang-kadang pertimbangan yang cukup besar itu ekonomi finansial itu. iya, iya. Dan if you perform and can build your career, itu akan datang kok. Oke. Kita Yes. kita bisa sejahtera. Saya menurut saya cukup sejahtera. Saya bisa menyekolahkan anak-anak saya dan ya punya kehidupan yang baik. Tidak tidak harus menjadi very rich people yang juga. Dan kemudian saya kira kemudian mencoba melihat teman-teman yang muda bagaimana NGO sektor ini tadi tawaran utamanya biasanya bukan finansial tetapi a feel good factor ya Oh, bahwa you're doing something good for uh, the human race gitu ya. betul for the greater good untuk orang banyak Ya. for the human race dan untuk for your planet begitu. I hope generasi yang muda Gen Z, Alpha juga masih bisa tetap appreciate ataupun punya penghargaan pada feeling yang seperti itu gitu. Gitu. Oke. eh, Om Thank you. Chris. Terima kasih banyak nih Om Leo sharingnya, perjalanan karirnya yang panjang, dinamikanya dan juga berbagai bidang yang digeluti, spektrumnya sangat luas, dan mission driven ya, yang sangat fulfilling kalau kita bisa mencapainya sehingga ada satisfaction yang beda, yang lebih tidak hanya sekedar ke finansial tapi lebih untuk kebaikan banyak banyak orang ya. Ini sangat menarik dan semoga memberikan banyak manfaat bagi pendengar podcast ini yang mungkin punya cita-cita juga atau punya keinginan untuk bergelut di bidang NGO. Terima kasih Om Leo atas waktunya sore ini. Semoga Terima sukses kasih selalu di Om Chris. bidang NGO-nya. Ya, sehat-sehat terus. Terima kasih.